Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita. Dan kelak kepada Allah kita akan dikumpulkan. Itu doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau bangun tidur. Sebelum tidur, kita juga berdoa. Doa yang berlandaskan keyakinan kalau kita akan mati dan kita akan dibangkitkan. Bismikallahumma ahya bismika amut. Dan doa lain yang diajarkan Nabi tatkala kita mau tidur, Nabi biasa membaca Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Jadi ada sebuah hubungan yang sangat ketat sekali antara kehidupan kita di dunia dengan kematian dan kebangkitan. Sehingga setiap hari kita mau tidur diingatkan, kamu mau mati. Ketika bangun di pagi hari, kita hendak beraktivitas. Kita diingatkan kembali, kamu bakal bangkitkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kenapa jamaah? Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan bahwasanya manusia itu akan mati dan manusia akan dibangkitkan. Dalam hadis-hadis Nabi SAW menekankan itu sehingga kita amalkan dalam kehidupan kita tiap hari. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Karena beriman dengan hari akhir. Beriman dengan adanya kematian, kebangkitan, dengan adanya surga dan neraka. Itulah yang memotivasi kita untuk lebih semangat beramal. Sebuah keyakinan akan ada hasil dari apa yang dikerjakan. Kenapa banyak masjid kalau subuh sepi, tapi tempat kerja ramai? Kenapa di pagi hari rumah Allah, rumahnya Allah, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini itu sepi? Pasar, tempat yang paling dibenci sama Allah, ramai. Kalau sekarang kita ke pasar yang jualan sayur, jualan itu, rame enggak? Rame. Kenapa? Karena mereka yang berangkat ke pasar jelas, hasilnya jelas. Berangkat ke sana bawa duit, beli ikan, pulang bawa ikan, ada yang dia bawa. Yakin dia. Tapi yang menyebabkan orang kurang bersemangat untuk beribadah, memakmurkan rumah Allah, kurangnya keyakinan dengan adanya imbalan yang itu akan diberikan kelak pada hari kebangkitan. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Quran, hampir mungkin di setiap satu lembar, dua lembar, tiga lembar kita akan dapatkan tentang beriman
dengan hari akhir dan kebangkitan. Khususnya surat-surat yang turun di Mekah. Rasulullah SAW kalau hari Jumat itu beliau biasa membaca 2 surat. Surat apa? Alif Lam Mim Sajdah sama Al-Insan. Antum akan dapatkan di 2 surat ini bercerita tentang hari akhir dua-duanya. Bercerita tentang kebangkitan. Bercerita tentang surga dan neraka. Di surah As-Sajdah. Surat Sajdah ini surah Makkiyah. Surat yang turun di Mekah. Di kota Mekah itu belum turun kewajiban ibu-ibu pakai jilbab. Belum. Istri Nabi nggak pakai jilbab. Belum ada pengharaman khomer. Sahabat Nabi itu pernah sholat imamnya mabuk. Bayangkan. Kenapa? Karena memang belum haram. Ini namanya boleh. Sampai akhirnya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan sholat dalam kondisi mabuk. Berarti mabuk masih boleh apa tidak? Masih boleh, tapi jangan waktu sholat. Ini proses diharamkannya khomer. Kenapa? Karena sedang dalam proses menanamkan keimanan. Sulit meninggalkan kebiasaan. Kadang-kadang memang butuh proses. Dan Allah tahu, Allah turunkan ayat itu bertahap. Yang perempuan gak pakai jilbab, yang laki masih minum khamar mereka. Bahkan khamar itu minuman sehari-hari. Ketika diharamkan khamar di kota Madinah, diharamkannya itu di rumah mereka bukan ada 2-3 botol. Ada drum-drum yang dituangkan sampai jalan-jalan kota Madinah itu mengalir khamar. Kenapa? Sedang ditanamkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena banyak di antara orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang mereka meragukan adanya hari kebangkitan. Kok mana mungkin tulang yang sudah hancur, bahkan sudah jadi tanah, bisa dibangkitkan kembali. Di ayat ke-10 dari surat As-Sajdah, Allah menceritakan ucapan orang-orang musyrikin. Wa qalu aida dhalalna fil ard a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka mengatakan, apakah kalau kita sudah tenggelam masuk ke dalam tanah, daging kita sudah dimakan sama tanah, artinya mereka tahu mereka bakal mati. Mereka yakin dengan kematian. Karena kematian mereka lihat. Dan hilangnya jasad ini dimakan belatung, bahkan tulangnya pun bisa hancur. Mereka lihat. Ya kita lihat. Kita lihat kadangkala ada sapi yang jadi bangkai. Kambing jadi bangkai. Binatang jadi bangkai. Tulang belulangnya itu hancur kadangkala. Kita lihat belatung yang keluar dari sana. Orang-orang melihat hal itu. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah, A'inna lafi khalqin jadid. Apakah kita akan menjadi penciptaan yang baru? Kita akan dibangkitkan lagi? Itu mungkin, kata dia. Artinya buat akal mereka kok kurang. Ya, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Apa kata Allah? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun.
Tapi sejatinya mereka itu kafir dengan perjumpaan dengan Allah. Mereka nggak beriman kalau mereka akan dibangkitkan. Lalu apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka Muhammad, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un. Katakan kepada mereka, kalian itu akan dimatikan oleh malaikat pencabut nyawa. Malakul maut. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Yang banyak terkenal di masyarakat adalah Izrail. Tapi ternyata penamaan itu tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Di dalam Al-Quranul Karim berulang kali disebutkan dengan sebutan Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa. Namanya tidak disebutkan. Katakan kalian bakal mati. Kemanapun kalian akan pergi. Ya, kita bisa melihat orang-orang besar di negeri ini. Orang-orang hebat. Yang memiliki banyak harta, memiliki banyak pasukan. Yang mungkin masyarakat tidak bisa menjamah dia. Tidak bisa memberikan sanksi kepada dia. Tapi ketika datang malakul maut, gak ada yang bisa menghalangi dia, jemaah. Allahu Akbar, jemaah. Kadangkala pencabutan nyawa itu massal. Antum bisa ingat dengan Lion Air yang berangkat dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang. Berapa isinya? 189 orang hilang. Mereka itu ditunggu ya sama keluarganya. Mereka sudah telepon dari Jakarta. Insya Allah ayah nyampe jam sekian. Pesawatnya nggak delay. Mereka sampaikan. Keluarganya datang bawa mobil. Mau jemput orang tuanya. Ada yang sudah booking hotel di sana. Dia katakan nanti anak mau nginep selama 2 hari. Dia sudah transfer, dia udah bayar. Dia sudah punya janji dia mau meeting sama teman-temannya. Mungkin ada kerjaan dia. Tapi ternyata dia tidak pernah sampai ke daratan. Keluarganya mau cari jasadnya gak ketemu. Kemana jasad suamiku? Kemana jasad anakku? Itu yang mencabut nyawa mereka adalah malakul maut. Yang sudah ditugaskan. Tapi apakah dengan hancurnya tubuh mereka? Dengan dimakannya daging mereka oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Kemudian mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Allah mengatakan, "Tsumma ila rabbikum turja'un." Kemudian kalian akan kembali kepada Rabb kalian. In hiya illa sayhah wahidah. Allah tuh kalau membangkitkan semuanya, hanya diperintahkan Israfil meniupkan sangkakala, semuanya hidup. Allah jamaah. Allah tuh ala kulli syai'in qadir. Coba, kita ini sering melihat kalau di musim hujan itu serangga yang namanya laron. Antum bisa lihat dari mana datangnya laron itu. Bagaimana dia bisa punya sayap. Dan bagaimana sayapnya bisa lepas dan dia masih bisa berjalan. Pergi kemana dia. Nanti datang lagi musim hujan. Allah bisa. Tapi seluruh umat manusia. Anak katakan seluruh umat manusia. Dengan segala kekuatan mereka. Kalau mereka dikumpulkan jadi satu. Suruh mereka bikin satu laron. Satu laron. Bisakah mereka melakukan itu? Nggak ada. Mereka ya bisa bikin robot, bisa bikin drone yang bisa terbang. Oh keren, kata mereka keren. Ntar lagi mau habis baterainya. Turun lagi. Mereka sudah bangga. Tularon Allah ciptakan ribuan, jutaan diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala.
Masa mau gak yakin dengan kekuatan Allah? Allah bisa menghidupkan kita. Jamaah, walau anna idza mitna turikna. Andai kata kalau kita mati ini, kita ditinggalin, artinya gak ada yaumul hisab. Maka kematian itu menjadi tempat istirahat buat kita. Orang kalau ya hidupnya susah, banyak utang, kira-kira apa yang dia akan lakukan kalau kematian itu sebagai tempat istirahat? Dia akan loncat dari gedung yang tinggi, mati, selesai sudah. Kalau memang seperti itu, orang-orang yang susah akan bunuh diri. Selesai sudah, ada apa lama-lama hidup di dunia? Ana udah capek, ana ditagih terus sama debt collector. Tapi tidak. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kalian mati akan dibangkitkan. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi SAW, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Andai kata engkau melihat ketika orang-orang kafir, orang-orang pelaku dosa, orang-orang jahat dibangkitkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar. Mereka semua akan digiring ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang, nggak berpakaian. Wallahi jemaah, di tempat ini banyak yang kita sembunyikan. Banyak yang kita sembunyikan. Baik dosa, kekurangan kita, kejahatan kita. Banyak yang kita sembunyikan. Ada banyak hal yang kita sembunyikan di balik badan kita. Kita nggak ingin orang lain melihat. Tapi nanti semua akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Hufatan, uratan, ghurlan. Nggak pakai alas kaki. Dalam kondisi belum disunat, seperti lahir. Itu akan dibangkitkan. Bagaimana kondisi orang-orang kafir ketika itu? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka akan menundukkan pandangan mereka penuh kehinaan. Ternyata hari kebangkitan itu ada. Ternyata betul. Yaqulun, mereka itu berkata, inda rabbihim, Rabbana absarna. Apa yang mereka katakan? Ya Allah, kami lihat sekarang. Ternyata benar adanya hari kebangkitan. Wa sami'na, dan kita dengar. Kita dulu dengar udah adanya hari kebangkitan. Tapi nggak percaya. Jamaah, memang orang beriman itu beriman dengan yang gaib. Ketika mereka beriman dengan sesuatu yang sudah kelihatan pada hari kiamat nanti, apakah keimanan mereka berguna? Nggak ada gunanya. Ujian kita itu kita dikasih tahu adanya surga, kita nggak ngelihat surga. Dikasih tahu adanya neraka, kita nggak ngelihat. Tapi itulah orang-orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Maka tatkala mereka mengatakan absorna wa sami'na, sudah kita pernah dengar, memang udah ternyata benar adanya hari kiamat. Lalu apa keinginan mereka? Mereka tahu di hari itu nggak berguna amal. Maka mereka mengatakan farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Mereka mengatakan, ya Allah, balikin kami ya Allah ke dunia. Balikin kami ke dunia. Mau ngapain? Mau memperbaiki rumahnya yang rusak? Mau beli tanah? Mau buka perusahaannya? Enggak. Yang ada dalam benak dia, na'mal salihan. Kami mau beramal soleh. Ya Allah. Mereka mengatakan, inna muqinun. Kita benar-benar yakin. Kita yakin sekarang. Pertanyaannya, andai kata mereka dibalikin ke dunia, apakah mereka akan beramal soleh? Tidak. Allah tahu dengan isi hati mereka. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang ketangkep polisi,
narkoba. Terus dia janji, Pak polisi, saya mau tobat, sudah berhenti saya. Ketika dia dikeluarkan, 2 tahun kemudian ditangkap lagi dia. Janji lagi dia. Memang ada orang-orang yang nggak benar dia jemaah. Mau di apapun nggak akan beriman. Allah sudah tahu. Tapi itu keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi jemaah. Dan biasanya penyesalan itu setelah semuanya berakhir. Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang penghuni neraka yang mereka teriak-teriak. Kata Allah, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari api neraka ini ya Allah. Kami akan beramal soleh. Tidak seperti apa yang kami amalkan. Lalu apa dikatakan kepada mereka? Awalam nu'ammirkum. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Wa ja'akumun nadhir. Bukankah kita sudah kasih umur sama kalian? Sama kesempatan kalian sama orang lain sama. Masya Allah. Jemaah sama kesempatannya. Fulan dikasih umur 60 tahun. Fulan 60 tahun. Fulan 17. Fulan 17 tahun. Fulan 20. Fulan 20 tahun. Kalian ini kasih waktu. Tapi kalian nggak mau ngingat. Ustadz nyampaikan. Dan kita punya masalah juga jemaah. Khutbah Jumat. Itu salah satu tempat untuk mengingatkan. Tapi terkadang kita hadir ketika itu dalam kondisi lelah. Dan memang di negeri kita yang mayoritas muslim ternyata liburnya hari Ahad dan bukan hari Jumat. Ada seorang wartawan berangkat haji. Dia sholat di salah satu masjid di Madinah atau di Mekah. Dia heran. Saya heran kata dia sama orang-orang Mekah ini. Orang-orang Madinah. Mereka semangat-semangat kalau dengarkan khutbah Jumat. Saya perhatikan gak ada yang tidur ya. Gak ada yang kecapean. Baunya wangi semua. Habis mandi. Kalau di negeri kita kok gak kayak gitu. Setelah itu baru tahu dia. Oh ternyata di sana liburnya hari Jumat. Jadi mereka bisa mandi, seger, bawa anaknya ke masjid. Kalau di sini hari Jumat, berangkat sholat Jumat dari tempat kerja. Dari tempat kerja, kondisinya capek, nggak tahu anaknya ada di mana, bapaknya nggak tahu. Bapaknya berangkat sendiri, masuk masjid, cari tiang, tidur. Capek. Lelah. Khotibnya panjang sedikit, dia langsung lihat jam. Aduh, masuk kerja, belum makan ini. Astagfirullah. Kenapa? Karena memang hari itu hari bekerja gitu. Sehingga dia tidak bisa fokus untuk baca surat Al-Kahf mungkin. Nggak bisa datang di awal waktu. Kenapa? Baru selesai kerja jam 11 Ustaz. Atau setengah 12. Sehingga terburu-buru datang ke masjid. Nasihat-nasihat yang disampaikan terkadang tidak mengena. Kadangkala khotibnya juga tidak semangat menyampaikan. Waja'akumun nadhir. Datang peringatan kepada kalian. Datang Nabi Muhammad SAW. Datang para ulama pewaris para nabi menyampaikan. Tapi gak mau ingat. Lalu Allah mengatakan. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, kalau kami berkehendak kami akan berikan setiap jiwa itu hidayahnya dengan paksa. Dengan paksa dikasih hidayah sama Allah. Tapi enggak seperti itu. Allah kasih setiap manusia itu keinginan.
Allah kasih untuk milih. Allah nggak maksa. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa paksa. Tapi Allah nggak mau. Silahkan kalian memilih. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi kata Allah sudah menjadi ketetapan Allah. Allah itu akan memenuhi. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan siapa? Dengan bangsa jin dan manusia semuanya. Allah akan penuhi. Buat mereka yang gak mau beriman, udah dikasih tahu, dikasih nasihat, dikasih peringatan, kasih penyakit, dikasih gempa, dikasih badai, dikasih berbagai macam peringatan jemaah. Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat kami kata Allah. Itu bencana-bencana yang Allah kirim kecuali untuk menakut-nakuti hamba supaya takut dia, jadi sadar ya Allah, aku bisa mati. Aku bisa naik pesawat ini, bisa meledak pesawatnya. Sehingga dia jadi takut sama Allah. Kemudian meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kesyirikan. Tapi namanya sudah selesai waktunya. Tidak ada penyesalan dan keinginan tidak mungkin terpenuhi untuk balik ke dunia. Allah mengatakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum. Fadzuqu, kalian rasakan azab ini disebabkan kalian melupakan perjumpaan dengan aku. Kalian melupakan perjumpaan dengan hari ini, dengan hari kiamat, dengan hari dibangkitkannya manusia. Inna nasinakum, kami melupakan kalian. Kami meninggalkan kalian. Wallahi jamaah, Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wallahi jamaah, dunia yang luas ini sebenarnya sempit sekali. Kecil dunia ini. Antum bisa bandingkan besar bumi ini dengan planet-planet yang ada. Kecil. Engkau kalau berpaling dari peringatan Allah, yang kecil akan diperkecil lagi. Susah hidup. Dan kita akan bangkitkan dia pada hari kiamat, digiring ke padang mahsyar dalam kondisi buta. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa engkau himpun kami dalam kondisi a'ma? Padahal di dunia kami bisa melihat. Mereka bisa melihat di dunia. Tapi bangkit dari kuburnya, buta, nabrak-nabrak dia. Kata Allah, begitu pula telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Ayat-ayatku. Engkau lupakan, engkau abaikan. Hari ini engkau akan dilupakan. Selesai. Disuruh merasakan azab Allah. Kami melupakan kalian hari ini. Kami meninggalkan kalian. Jamaah, kita tahu ada amalan-amalan yang menyebabkan Allah tidak mau lihat kita. Allah tidak akan berbicara sama kita. Allah tidak akan membersihkan kita. Itu kita dilupakan sama Allah. Maka berhati-hati. Kita yang muslim pun ada dosa-dosa yang menakutkan. Jangan dianggap remeh. Wadzuqu adzabal khuld bima kuntum ta'malun. Rasakan azab yang kekal dan abadi. Kita bisa melihat seorang koruptor dihukum berapa tahun? 12 tahun. Dihukum 18 tahun. Dihukum 30 tahun. Dihukum 50 tahun. Sebentar. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nanti azabnya adzabul khuld. Azab yang kekal dan abadi. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka enggak hidup, mereka enggak mati. Mereka minta kepada Malik
agar dimatikan. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Nggak ada kalian. Kalian akan tetap nggak akan mati. Fadzuqu adzabal khuld bima kuntum ta'malun. Karena sebab amalan kalian. Jangan mencari kambing hitam. Jangan menyalahkan orang. Dan jangan menyalahkan setan. Setan nanti nggak mau disalahkan. Setan mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan mencela aku, kata setan. Kalian cela diri kalian sendiri. Setan itu nggak bisa maksa kita berbuat dosa, jemaah. Nggak bisa. Kata dia, apa sih kekuatanku? Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku itu cuma panggil kalian, ajak kalian yang mau ikut aku. Maka nggak ada. Allah katakan bima kuntum ta'malun. Itu rasakan azab itu gara-gara dosa kalian. Lalu Allah sebutkan siapa sih yang beriman, yang mau menerima Al-Quranul Karim, yang mau menerima peringatan-peringatan Allah. Allah mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini ayat sajdah. Kita dianjurkan kalau baca ayat ini untuk sujud. Tapi tidak wajib. Namun dianjurkan. Kalau imamnya sujud, wajib ikut sujud. Kadangkala sebagian orang yang jarang sholat berjamaah, kemudian berangkat umroh atau haji, imamnya biasanya hari Jumat baca surat ini di Madinah dan Makkah. Itu imamnya Allahu Akbar sujud, makmumnya ribut jamaah. Ada yang ruku, ada yang sujud. Subhanallah, kamu kenapa sujud? Astaghfirullahaladzim. Nah, karena jarang sholat berjamaah. Ketika imamnya bangkit, imamnya tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, makmumnya. Imamnya ini gimana sholatnya? Yang salah siapa? Imamnya. Itu orang-orang yang tidak belajar. Ini surat ayat As-Sajdah disunahkan untuk sujud. Allah katakan, sesungguhnya yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang kalau diberi peringatan dengan ayat-ayat ini, disampaikan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka akan langsung sujud, bertasbih memuji Allah, dan mereka nggak sombong. Mereka meletakkan keningnya di bumi Allah. Dia taruh keningnya. Dia ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dia sebut, dia puji Allah Jalla Jalaluh. Ini orang yang akan bermanfaat keimanan dia, jemaah. Jadi orang yang sombong itu bukan orang yang pakai baju bagus. Kita kadang-kadang melihat orang motornya besar, bajunya bagus, sombong. Lah, enggak. Sombong itu bukan orang yang pakai HP harganya 30 juta. Ada yang HP-nya 30 juta. Baju, anak kadang-kadang ada tas ibu-ibu bawa tas harganya 1 miliar. Masya Allah. Sombong enggak. Sombong itu sesuatu yang ada di hati. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Mereka yang dikasih tahu, biasanya dikasih tahu, yang dilihat itu orang yang ngasih tahu. Kamu masih muda kasih tahu saya. Saya sudah meletakkan kening saya 40 tahun sebelum kamu lahir. Allahu Akbar. Jamaah, kebenaran itu siapapun yang menyampaikan. Kalau itu benar, terima. Tapi ada orang-orang yang sombong. Allah sebutkan nih, yang menerima itu orang-orang yang gak sombong. Yang mau ruku, yang mau sujud. Kemudian Allah sebutkan sifat mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Di malam hari, tubuh mereka itu menjauh dari ranjangnya. Ngapain? Nonton bola. Untuk melihat kebanyakan manusia begadang, nggak tidur malam, jamaah.
nonton bola. Sholat malam gak pernah. Untuk nonton bola, Masya Allah, dia pesan sama istrinya. Istriku jangan lupa bikinin kopi nanti. Abang mau nonton bola. Subhanallah. Kalau ibu-ibu ngelihat suaminya nonton bola, di sebelah suaminya, ibu-ibu hamparkan sejadah. Allahu Akbar. Sholat biar suaminya dapat hidayah. Itu kalau suaminya nonton bola. Tapi ada yang suaminya sholat malam, istrinya tidur. Allah sebutkan, menjauh tubuh mereka dari ranjang mereka di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh, mereka berdoa berharap kepada Allah. Beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, harap-harap cemas. Mereka berharap tapi mereka takut. Karena mereka tahu mereka punya banyak dosa. Mereka berharap karena mereka tahu Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemberi. Dan nih sifat mereka, mereka orang yang gak sombong, yang senantiasa sholat malam. Kemudian mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Ini jamaah, berinfak itu nggak harus kaya. Jangan berpikir, oh Ustaz, ana ma fi fulus. Nggak harus pakai fulus berinfak. Kadangkala senyuman pun jadi sedekah. Engkau tersenyum sedekah. Masya Allah. Ada orang sudah nggak bagi fulus, nggak mau senyum lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tahib, lalu Allah sebutkan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tuh, jiwa itu nggak tahu apa yang disediakan buat dia. Dari hal-hal yang nikmat untuk dipandang, yang sejuk untuk dilihat, sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Antum lihat perbedaannya tadi. Nih orang gak tidur malam, sholat malam. Pagi dapat apa? Dapat capek. Lelah. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Mereka yakin dengan hari kebangkitan. Mereka yakin ada surga. Mereka yakin bahwasanya Allah telah menyediakan mala ainun ra'at. Wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Mereka yakin dengan adanya nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dari hati. Itu yang menyebabkan orang mau sholat malam, jemaah. Nggak ada yang ngelihat dia sholat malam. Malam gelap dia taruh, dia berdoa mohon sama Allah. Karena dia yakin. Maka kita perlu tumbuhkan keyakinan itu. Antum lihat, semua bakal mati. Dan semua akan dibangkitkan kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, maka sebelum datang hari penyesalan jamaah, tatkala keinginan tidak bisa terpenuhi lagi, maka segeralah kita beramal dan minta tolong sama Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Banyak-banyak baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.